Jack, balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri di Persija Inside. Mantap, menang Jack. Ini yang gue maksud, menang dengan mutlak 3-0. Gila, jadi nggak cuma menang, tapi menangnya secara mutlak. Jangan senang dulu, gue ada sekitar, di kertas gue ini ada 11 poin catatan gue yang akan gue sampaikan di sini, review pertandingan tadi. Dan ada 6 orang komentar di Instagram gue yang nanti gue akan tampilin di sini. Ini dia komen-komennya nih. Nanti gue akan bacain satu persatu dan gue akan review komen-komen dia. Keren-keren banget anak-anak Jackmania kalau disuruh berpendapat, mantap ternyata pendapatnya. Dan gue mau kasih tuh ke kalian, ternyata di dalam Persijanya sendiri, nonton gue dapat beberapa orang ngomong katanya ada yang nontonin lu nih, orang ini. Ya mungkin apa yang gue sampaikan ini sampai ke manajemen, dan yang gue sampaikan juga atas suara dari kalian. Ngerti gak? Jadi, lu komen, mudah-mudahan komen lu bisa sampai ke manajemen dan jadi bahan evaluasi. Persija berubah mainnya. Keren banget. Di babak 1 tapi. Gue akan bawain, gue akan review secara detail. Jadi lo mohon bersabar. Siapkan mental kalian, siapkan kuota kalian, dan santai. Lo senderan, ambil guling. Lo biar tenang nonton gue ini. Nah, sebelumnya subscribe dulu. Pastinya subscribe dulu. Dan lo komentar juga. Karena apa? Karena komentar lo yang sekarang ini, gue akan jadikan bahan konten gue di video berikutnya. Jadi komen wajib. Oke, poin pertama. Ini akan seru nih, lu harus nonton ini. Ini bakal seru banget nih. Oke, Kremencik. Kremencik ini menjadi pembuka pembahasan kita. Kremencik ini dia nggak maksimal mainnya. Karena menurut gue, dia menjadi pemain pantulan di pertandingan. Jadi gini, kalau lu pakai 2 striker, harus ada yang berkorban. Nggak bisa dua-duanya menjadi target man. Harus ada yang berkorban, entah itu Yusuf, entah itu Kremencik. Tapi di pertandingan kali ini, Kremencik yang berkorban. Kenapa? Karena dia posisinya ini, gue nggak ngeliat pemain ini jelek ya, ini pemain top gila, ini pemain jago banget. Cuman dia di pertandingan ini nggak kelihatan, karena apa? Karena yang pertama, dia ini pembuka ruang untuk Yusuf Helal. Yusuf Helal kan suka nerobos masuk ke dalam, nah dia pembuka ruangnya. Yang kedua, dia menjadi pemantul untuk membuka ruang Yusuf Helal. Jadi dia stay di depan, tapi dia agak maju ke depan untuk membuka ruang sayap masuk, salah satunya itu. Jadi terus sering offside juga dia kan. Nah, sering offside ini dia minta bola umpan terobosan. Oke? Jadi posisi dia ngegantung dan dia minta umpan terobosan. Sayangnya pemain kita, gelandang kita itu terlalu banyak menggiring bola, nggak main passing 1-2. Maksud gue gini, dapat bola passing, dapat bola passing, dapat bola passing. Itu permainan yang seharusnya gitu. Jadi ketika si Kremencik udah mau masuk di posisi yang pas kalau di passing, ternyata masih goreng-goreng di tengah kita, otomatis dia kelewat posisinya dan dia offside. Setelah offside baru dioper. Jadi offside lagi. Kalau si playmakernya Hanno Behrens ini mengerti, atau Yusuf Helal mengerti, atau ada Rico, ada Hanif di situ, Abimanyu mengerti apa yang dimau sama si Kremencik, makanya dia kesel banget, dia ngamuk-ngamuk karena lu nggak ngerti apa yang gue mau, maksudnya gitu. Karena memang tugasnya tengah itu suplai bola ke striker. Jadi striker yang minta bola. Lu umpan aja ke gue gitu. Posisi gue enak nih, lu umpan gitu. Ternyata nggak diumpan, dia offside. Gitu. Jadi lu kalau mau ngelihat satu permasalahan, jangan dari satu sisi. Lu lihat dari sekitar bedah lagi. Kenapa nih orang offside nih? Bego offside. Nggak begitu. Tapi offside-nya karena apa, itu lu mesti bedah. Lu berusaha kayak gue deh, maksudnya bedah itu seru. Lu bedah, lu komen ke di sini, gue bawain nanti komen lu berusaha menjadi apa namanya pengamat sepak bola. Nggak apa-apa, bebas, nggak ada aturannya untuk untuk menjadi pengamat sepak bola. Terus yang kedua adalah kembali ke setelan pabrik di babak kedua. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti, sampai sekarang gue masih nggak paham. Kenapa di babak 1 mainnya gila banget, di babak kedua mainnya hancur. Bagi gue hancur, karena lawannya Rans. Ini kalau misalkan kita ketemu lawannya Bali, Arema, atau Persib, kita susah main di babak kedua kayak gitu. Hancur gitu. Ini karena lawannya Rans aja beruntung, kita di babak kedua, padahal hancur, tapi ya kita masih selamat gitu maksud gue. Lu biarpun ngegolin 3 di babak pertama, kalau di babak kedua lu main kayak gitu, ya berantakan, nggak bisa. Nah itu yang menjadi catatan gue juga bingung, nggak tahu kenapa. Apa mungkin menjaga stamina untuk melawan Persita, tapi nggak juga. Di pertandingan sebelumnya juga nggak, sama aja begitu-begitu juga sih. Lu komen deh, kenapa babak kedua bisa jelek mainnya. Aneh gue masih aneh sampai sekarang, masih aneh.
Poin berikutnya, Rico Simanjuntak. Ini gila banget, ini orang. Rico Simanjuntak, waduh kacau sih. Dia diperankan semestinya, dimaksimalkan perannya. Gue selalu berkomentar, gue sampai di video sebelumnya kalau lu nonton video gue sampai mohon Thomas gue bilang mohon, gue bilang mainin Rico di kanan, mainin Frankie Misa di kiri, gue bilang. Buka ruang dari tengah, kasih umpan terobosan ke Rico. Ini gue bukan bohong. Di konten sebelumnya gue udah bahas ini nih. Lu tonton aja. Kasih umpan terobosan ke Rico biar Rico main sayap umpan. Karena kita punya striker yang tingginya hampir 2 meter, 2 orang. Mainin sayap, coba hal baru, gue bilang. Gue bilang kayak gitu. Ternyata pas gue tonton, bener lu. Jangan-jangan Thomas lo nggak denger gue ngomong. Biarpun dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi yang gue mau terlaksana. Makanya gue girang banget. Di babak pertama gue seneng banget seakan-akan gue pelatihnya. Ngerti gak lo? Gue pengen begini, ternyata terrealisasi di lapangan. Aduh, itu sebenarnya bukan gue doang yang mikir kayak gitu ya. Anak-anak juga banyak yang komen kayak gitu. Mainin saya, Rico ini. Jadi banyak yang berpikiran sama gue. Dan dikerjakan oleh pelatih. Aduh, itu happy-nya luar biasa. Nggak kebayar pakai apapun. Oke, terus Yusuf ditaruh di tengah. Maksudnya di second striker. Gue sempat bingung dari kemarin. Kenapa nih orang tingginya hampir 2 meter, tapi dia nggak jadi ujung tombak, ngerti gak lo? Dia jadi second striker. Gue lagi bingung, kenapa nih orang kayak gini? Ternyata tadi terbukti, terjawab sudah, dijawab di lapangan sama dia, ternyata fungsinya dia seperti itu. Jadi, Yusuf Helal mempunyai skill yang lebih tinggi untuk dribblenya dan larinya dibanding Kremencik. Makanya dia ditaruh di belakang. Harusnya kan yang lebih tinggi paling ujung. Tapi kali ini enggak, kali ini yang lebih tinggi malah di belakang. Ternyata memang dia dribbling skillnya sama penetrasi skillnya itu gacor kalau si Yusuf Helal. Dibuktikan sama dia. Dan akurasi shootnya itu yang pas dia pakai kaki kiri itu gila sih. Jadi tujuannya si Yusuf Helal di second striker itu karena dia bisa dribbling, bodinya kuat, nggak bisa diambil, dan dia bisa nerobos masuk ke dalam pantulan sama Kremencik. Jadi Kremencik fungsinya sekarang jadi samsak aja, jadi pantul-pantulan dong. Makanya dia peranannya nggak maksimal. Makanya lu kadang kalau nonton bola, lu jangan lihat di pertandingan ini dia jelek, besok bagus, besok jelek, besok bagus. Memang difungsikan untuk itu. Jadi kita berusaha melebarkan kepala kita supaya kita lebih membuka pemikiran kita, ada sesuatu yang besar di balik itu. Ya salah, sesuatu yang besar lagi. Oke, catatan gue berikutnya, Hanno Behrens. Hanno Behrens, nggak usah dibahas skillnya, nggak usah dibahas visionernya, nggak usah dibahas akurasi passingnya, semua sempurna, hanya fisiknya aja, udah. Hanya fisiknya aja, udah itu aja sih. Babak kedua menit 70 goyang, udah. Sisanya, gila banget. Hanno Behrens. Oke, pergantian pemain. Gue catatnya di belakang lagi. Pergantian pemain. Lord Paduka. Waduh. Legend. Taufik. Dimainkan untuk merubah gaya bermain, bertahan dengan serangan baliknya. Waduh, jadi Taufik diandalkan untuk serangan balik. Catenaccio istilahnya. Sayangnya tidak terlaksana. Jadi gue nggak mau bahas panjang tentang Taufik. Sudah cukup detail gue bahas tentang Taufik di video-video sebelumnya. Lu nonton aja kalau mau denger gue ngebahas tentang Taufik. Gak ada yang perlu dibahas, biasa-biasa aja. Oke, terus yang anehnya itu kenapa bukan Cawor yang mainnya? Gue gak ngerti. Cawor gacor itu gila itu pemain. Ngototnya, larinya, fisiknya gak ada ngalahin. Kenapa bukan dia yang main? Ginanjar sama Taufik yang masuk. Gue bukan membanding-bandingkan ya, tapi ya lu coba deh menurut lu gimana? Mendingan Taufik, Ginanjar atau Rico Cawor? Lu aja yang komentar deh, gue nggak mau komentar. Menurut lu gimana gitu? Apalagi nih, Hanif Syahbandi biasa-biasa aja, mainnya udah lumayan nggak bengong. Hanya 1 kali aja yang dia mau dioper tapi dia madep ke sono. Jadi kayak Harry Maguire juga jadi dia. Mau dioper tapi dia malah madep ke belakang. Jadi yang aduh kacau deh. Tapi lumayan mainnya dibanding sebelumnya. Lu jangan lihat dari kesalahannya, lu lihat dari positifnya. Positifnya apa? Dia lini tengah seimbang banget. Emang gue dari video sebelumnya, lagi lawan Persikabo gue bilang, Hanif Syahbandi mainnya jelek, tapi dengan adanya dia, permainan seimbang jadinya. Lini tengah jadi balance.
Itu kelebihan dia tuh. Itu nggak ada di sekolah manapun, itu nggak ada ajarannya, tapi dengan adanya dia tuh lini tengah jadi balance aja. Kanan kiri depan belakangnya tuh jadi rata gitu. Itu yang gue lihat ya. Tapi kalau buat selainnya ya biasa-biasa aja, standar-standar aja. Belum ada something special. Ya salam. Oke, siapa lagi nih? Nif udah. Kudela keren mainnya tadi, lumayan ngebuang bolanya akurat. Hanya kalah nyundul aja. Kalau dari musuh dioper gitu, nah ke apa namanya? Kudela kalau adu duel udara kalah. Itu aja. Gue nggak mau bahas panjang tuh nanti. Abi kayak Andrea Pirlo permainannya. Keren. Abi Manyu keren. Keren. Dia selalu keren mainnya. As always, keren mainnya dia. Oke, sekarang gue mau mulai masuk ke komentar dari anak-anak Jackmania versi Instagram gue. Oke, dari Topan doang. Topan doang ini beberapa kali komen selalu komentarnya bagus, makanya gue capture dan gue akan taruh di layar gue. Babak pertama setelan Eropa, babak kedua setelan pabrik. Permasalahan pergantian pemain. Lagi-lagi dan lagi, kenapa Lord Maha Paduka Taufik masuk? Wah, dia juga nanya sama kayak gue nih. Dan pemain titipan Ginanjar, oh gila dia orang terlalu frontal. Tapi ya boleh lah, bebas berbicara, bebas. Dan pemain, ini kayaknya gue sensor dan nama dia nih, takutnya dia kena bully nanti. Dan pemain titipan Ginanjar dimasukin. Kenapa? Dia bilang, kenapa nggak Cawor? Bener. Rio nggak cocok skema, oh ini keren nih. Rio nggak cocok skema dol, passing salah mulu. Kan ada Nico, kenapa nggak dicoba? Iya benar, Nico harusnya. Dan Rio kalau misalkan dia bingung, Rio mau ditaruh di mana? RWB nggak bisa nyerang juga. Bertahannya bagus kalau Rio ya, bertahannya bagus, cuman nyerang nggak bisa. RWB itu fungsinya setengah nyerang setengah bertahan, kecuali RB. Kalau RB itu dia stay di belakang, jadi kurang maksimal. Maksudnya Rio ini nggak cocok di skemanya Thomas Doll. Oke, makasih Topan doang, keren. Ini di bawah. Oke, sekarang dari _Wibowo 94. Tolong bahas tentang bagaimana Persija memainkan Rico dan tidak memainkan Rico. Keren. Menurut saya Rico sangat berpengaruh, Bang. Oke. Kalau ada Rico, main sayap. Kalau nggak ada Rico, nggak main sayap. Itu bedanya pertama. Tapi ada Rico pun, dia bisa main nggak di sayap. Ngerti nggak? Lu pernah ngeliat nggak awal-awal itu Rico main jadi playmaker? Nggak lu? Itu juga cukup bagus dia main di situ. Bagi gue Rico, gue ngefans banget sih sama Rico. Gue suka banget sama dia. Jadi apapun itu gue tetap suka sama Rico. Tapi gue berusaha objektif. Dan objektifnya gue itu ya, dia di sayap bagus, di tengah bagus. Hanya kalau dapat umpan terobosan yang dekat-dekat ke garis corner, dia susah buat ngangkat bola. Itu aja sih yang gue lihat. Mungkin berat kali. Tapi selain itu, ya gila lah. Dia tadi dikasih umpan terobosan, tinggal umpan, ada pemain musuh ngejar, ya nggak? Di capping sama dia, baru dinaikin. Itu cerdas banget. Nggak ada pemain yang secerdas itu di pertandingan tadi menurut gue. Kudela yang ini sekarang dari Triono_Nurohman. Ini agak panjang video gue, udah berapa menit nih? Nikmatin aja. Triono_Nurohman. Nah, dia bilang Kudela bener jadi back tengah. Hansamu mainnya tenang, cakep dah. Kalau backnya, oh cakep dah. Kalau backnya begini, mungkin next boleh dicoba lagi. Oke, jadi Kudela main di CB di tengah posisinya. Kan kemarin di kanan dia. Di kanan dia kan nggak bisa ngejar sayap berarti kan. Sekarang dia ada di tengah, cocok banget. Hansamu keren banget mainnya. Hansamu keren banget mainnya. Kudela di tengah, ya udah bagus lah. Memang kayak gini. Ini next mungkin jadi rapat banget. Itu backnya tuh, aduh, gila deh. Emang Persija strategi. Nanti gue bahas khusus strateginya Persija. Oke, sekarang dari Aryo Febrianto. Dia bilang mainnya bagus dan cukup rapi menurut gue. Sedikit kesalahan yang dibuat, tapi yang gue bingungin apa Bogor abis hujan ya? Abis hujan memang, karena gue di Bogor. Lapangannya cukup licin soalnya. Selamat buat Helal yang udah bisa bungkam hatersnya lewat 2 golnya. Ini gue bakal bahas. Tapi gue senang sama susunan pemain di match ini, di mana Rico dimainkan sebagai RWB, yang juga dijadikan sebagai perebut bola pertama dan yang kedua. Kudi yang main apik sebagai CB di posisi sentral. Keren, ini orang pada cerdas. Gue seneng, anak-anak Jackmania gila, lu pada cerdas-cerdas tuh ini. Masalah Yusuf Helal. Gue pernah ngebedah Yusuf Helal detail dan gue bilang ini pemain jago banget. Lu waktu itu ragu sama gue. Main Yusuf Helal di pertandingan sebelumnya, mainnya jelek. Mainnya jelek, gue yang disalahin. Gue kan cuma nge-review, ngerti gak lo? Kalau dia jelek, dia yang salah, bukan gue. Dibully abis gue. Mana bang, lo bilang permainan Yusuf jago, kata lo. Mainnya begitu, lemes. Letoy.
Ternyata malam hari ini saya yang benar. Waduh, mestinya gue capture-capturein tuh orang-orang kemarin yang ngebahas tentang isu Vela tuh. Alah lu. Bener jago, sabar aja tapi. Jago ini orang. Dribble lo orang tinggi hampir 2 meter bisa dribble kayak dia, jago banget udah. Sabar aja, itu saudara gue tuh. Lu jangan aneh-aneh loh. Dari Ginara Priadi. Tradisi terjadi kembali, Bang. Di awal babak 1 benar-benar macan yang main dan enak melihat permainannya. Setuju banget. Pas babak kedua hancur-hancuran dan skemanya nggak tahu kemana dan pergantian pemain yang kurang tepat. Semoga kedepannya lebih rapi dan konsisten permainannya selama full time. Percaya proses. Itu pesan terakhir yang paling penting. Percaya proses. Oke, yang terakhir dari Rizky Steve. Gue pengen lihat mukanya ini, keren amat namanya Rizky Steve. Rico free roll, keren. Ya, Rico selain di RWB, tapi Rico nggak di RWB loh. Dia main ada di kiri kadang di tengah, kadang di kanan. Ini orang gila emang. Riskan banget sebenarnya mainin Rico. Pinternya Dol adalah menempatkan Ucup di 2/3 lapangan. Cerdas banget emang. Ini gue sepakat sama ini. Ini cerdas ini. Second striker tuh 2/3 lapangan kurang lebih. Hasilnya ada 2 pemain yang sering buka ruang. Oke. Hano dan Ucup. Babak kedua siasat nunggu guna ngamanin poin dan 4 hari lagi lawan Persita. Overall, justru kredit poin buat Hanif. Beberapa kali jadi orang pertama yang bangun serangan. Gue nggak ngeh gitu. Apa iya? Makin kemarin makin kelihatan pinternya taktik pelatih. Jadi pola serangan nggak dimulai terus-terusan dari Abi. Satu lagi gaya Ucup ternyata lebih mirip Ibra. Mundur dikit ke tengah, narik back yang mati-matian jaga. Ibra kadabra, lo berarti sama kayak gue. Ibra tinggi gede tapi dia agak turun ke bawah. Emang, aduh. Apalagi yang Ibra ngegolin, yang pas dia ngikat sepatu, tiba-tiba serangan balik, yang dia lari, di passing, akhirnya ngegolin. Ibra tuh bener juga, gayanya mirip-mirip sama Ucup ya, gaya mainnya. Tapi kalau perawakannya mirip sama Kremencik. Oke, Jack, cukup dulu pembahasan gue. Nanti lo terus komen aja, gue akan bahas nanti komen-komen lo di video berikutnya. Banyak yang perlu dibahas dari pertandingan ini, karena pertandingan ini sungguh padat akan gaya bermain. Ya salam. Oke, sampai ketemu gue di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan Persija Insight mundur dulu.